أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini baru saja kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita ila yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah, hari Jumat merupakan hari yang paling afdal, yang paling mulia dari 7 hari ini. Disebutkan dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumi talat fi syams yaumul jum'ah. Hari yang terbaik, hari yang paling afdal, yang paling mulia, yang padanya terbit matahari merupakan yaumul jum'ah, hari Jumat. Hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di mana pada hari tersebut diciptakannya Adam alaihissalam. Hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Fa fi uhbita wa fihi tiba alaih, di mana di hari ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke muka bumi ini. Dan begitu pun di hari ini Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi mat, dan begitu pun di hari ini, di hari Jumat ini Adam alaihissalam meninggal. Wa fihi taqumus saah, dan di hari Jumat ini pula lah akan tegaknya hari kiamat. Akan tegaknya hari kiamat. Nah, dan tidak seorang pun akan menanti hari kiamat tersebut, dan mereka akan pasti menantinya di hari Jumat tersebut. Di hari Jumat tersebut. Nah, dan di hari Jumat ini ada waktu-waktu yang terkabulkan doa seseorang. Ya, kabulkan doa. Tapi sa'atun la yusadifuha abdul muslim wa huwa yusalli yas'alullah haja illa atahu iyah. Dan di hari Jumat ini ada satu waktu yang mana ketika seorang hamba muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia, akan mengabulkan doanya, akan mengabulkan doa-doa hamba tersebut. Dan hari ini merupakan hari Idul bagi kaum muslimin, usbu'iyah, hari raya kaum muslimin dan muslimat di hari Jumat ini, di hari Jumat ini. Nah, ketika orang-orang Yahudi dan Nasara mereka bergembira dan menjadikan hari raya mereka Sabtu bagi orang-orang Yahudi dan Ahad bagi orang-orang Nasara, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan terhadap kaum muslimin dengan hari Jumat ini menjadi hari raya bagi kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun awwalun yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat terakhir. Kita ini adalah umat terakhir, umat Islam. Akan tetapi keutamanya kita awwalun yaumal qiyamah. Kita ini yang pertama kali masuk surga nanti pada hari kiamat. Ya. Kita yang terakhir di muka bumi ini, akan tetapi kita yang pertama nanti pada hari kiamat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yang terdepan nanti pada hari kiamat. Wa nahnul awwal yadkhulul jannah. Nah, kita pertama masuk surga. Baida annahum utul kitab min qablina wa utina min ba'dihim. Ya, meskipun sesungguhnya mereka ahlul kitab diberikan kitab sebelum kita. Umat-umat diberikan kitab sebelum kita. Nah, dan kita diberikan kitab setelah mereka.
Fakhtalafu, akhirnya pun mereka berselisih. Fahadanallahu lima ikhtalafu fihi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita apa-apa yang mereka perselisihkan minal haq, berupa al-haq tersebut. Maka kata Nabi SAW, fahada yaumuhum alladzi ikhtalafu fihi, maka ini Jumat ini merupakan hari yang mereka berselisih padanya. Fahadanallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita di hari tersebut. Yaumul Jum'ah, fal yaum lana wa ghadan lil yahudi wa ba'da ghadin lin nasara. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu merupakan hari raya kaum muslimin dan kaum muslimat. Adapun al-ghad, yakni besok, hari Sabtu, itu merupakan hari raya orang-orang Yahudi, dan wa ba'da ghad, setelahnya ini hari Ahad, itu hari raya bagi orang-orang Nasara. Hari raya bagi orang-orang Nasara. Nah, dan pada hari ini insyaallah taala dan selanjutnya, pertemuan selanjutnya, setiap Jumat subuh, ya, setiap Jumat subuh kita akan membaca kitab fikih, dan fikih kita akan baca adalah fikih muyassar. Fikih muyassar yang beberapa alasan bahwasanya kitab muyassar ini dibandingkan kitab-kitab fikih yang lainnya, alhamdulillah semua buku kitab atau fikih terkhusus pembahasan fikih bagus, ya. Bagus, hanya saja kita memilih di antaranya karena dia mukhtasarah, ringkas, kemudian penyebutan dalil, alhamdulillah hampir dikatakan semuanya sahih, sangat sedikit yang dikritik oleh guru-guru kami. Nah, dan begitupun ibarahnya. Nah, dan terlebih lagi kitab ini disusun oleh ahli-ahli, tim, ya, profesor, orang-orang tertentu yang menyusun kitab ini, bukan cuma satu orang, beberapa penulis, kemudian dimurajaah lagi, kemudian diulang lagi oleh beberapa orang. Nah, dan diberi muqaddimah oleh Syekh Shalih Al-Syekh, ya, Al-Mufti Al-Mamlakah As-Saudiyah hafizahullah taala, Mamlakah As-Saudiyah hafizahullah taala. Coba saya lihat kitabnya kalian tulis. Karena di kitab saya tadi tulis nama penulisnya sama, ya. Saya cetakan kedua, kalau dulu saya cetakan pertama. Satu di Yaman, pernah melihat cetakan yang lain ditulis namanya. Ya, di antara penulis kitab ini adalah Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Itu Dr. Faihan Ibn Shali. Nah, Al-Mutiri. Begitupun Dr. Abdullah Ibn Fahd Asy-Syarif. Nah, sebagian buku ditulis, ya, Dr. Abdul Karim. Dr. Abdul Karim bin Sunaitan Al-Amri. Nah, kemudian di Murojaah sudah ditulis oleh beberapa profesor ini, doktor-doktor ini, kemudian dibaca lagi, ya, dikritik lagi dan diperbaiki oleh Dr. Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi. Ali bin Muhammad bin Nasir Al-Faqihi. Dan begitupun Dr. Jamal bin Muhammad As-Sayyid. Dr. Muhammad Jamal bin Muhammad As-Sayyid. Kemudian diberikan muqaddimah pembukaan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizahullah taala. Nah, dan mungkin buku ini, ya, kita persilahkan bagi ikhwah kita, santri kita dan ikhwah kita, kalau ada yang mau membaca silahkan, ya. Ada yang mau baca? Pertama pembukaan saya dulu. Muqaddimah. Ada yang mau? Nah, sahabat dulu.
Wazirus Syu'un Islamiyyati. Al-Majma'. Terjemah. Ketua Umum Majma' ini. Lembaga ini. Tarjim dulu. Ajallil maqasid. Kata beliau fal fikhi, maka fikih yakni paham terhadap agama, wal basar bi ahkam syara' dan mengerti terhadap hukum-hukum syariat, min ajallil maqasid, di antara maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang mulia. Terus wa amtadatul ghayat, dan merupakan sasaran-sasaran yang paling ideal, yang paling diinginkan. Ila tatallubil fikhi, untuk menuntut, untuk menggali ilmu fikih, illa khairu unwani. Hadha al-matlab apa kecuali itu merupakan tanda-tanda kebaikan. Khairu unwan, tanda-tanda alamat, tanda-tanda kebaikan, alamat hadzal matlab, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan dari apa yang diinginkan ini, dari perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kifayatun, kenapa? Wakuf disukun, hurufnya tidak panjang. Ada cetakan lain? Kifayah. Terus wa kifayatun,
annahu ja'ala min iradatil khairi bil abdi tafaqquhi fi din rabbih. Nah, jazakallahu. Saya baca ya. Yang juga ke depannya yang mau silahkan dipersiapkan ya. Silakan betul-betul semuanya untuk kita baca sama-sama kitab ini insyaallah. Nah. Dan saya mengharapkan kepada santriwati untuk ikut pelajaran ini ya, untuk ikut pelajaran ini. Insyaallah taala kita akan baca dari awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah. Kami ulangi sedikit. Nah, fikih Muyassar kita baca muqaddimah yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Mullah Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh hafizahullah taala. Beliau adalah Wazir Syu'un Islamiyah, menteri agama dan wakaf dan dakwah dan irsyad dan penyuluhan al-musyri' ala al-majma' sebagai ketua umum untuk majma' ini. Nah, kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin khatimil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb alamin, Tuhan alam semesta, dan begitu pun salawat dan salam kepada hambanya Rasulnya Muhammad penutup para rasul dan keluarga-keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Amma ba'd, kemudian setelah itu ya, kata beliau fal fiqhu fid din, maka wal basaru bi ahkam syariah, fikih ya, pemahaman fikih ya, mengerti pemahaman terhadap agama, wal basaru bi ahkam syariah, dan mengerti terhadap hukum-hukum syariat, min ajallil maqasid, di antara maksud-maksud yang mulia ya, keinginan tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan yang mulia, wa amthalil ghayat, dan diantara sasaran-sasaran yang diinginkan, sasaran-sasaran yang paling ideal. Wa ma da'watus syar'i fi kathratin kathirin min nususihi at-thabitati ila tatallubil fiqhi wat tamahhur bihi dirayatan wa tadabburan. Dan tidaklah dakwah dari syariat Islam ini, dakwah seruan dari syariat ini pada kebanyakan nas-nas yang thabit, nas-nas yang datang, yakni nas-nas Al-Quran dan hadis yang thabit, ila tatallubi, untuk menggali pembahasan fikih ini, tamahkur, dan untuk menguasainya dengan baik, dirayatan wa tadabburan, secara pengetahuan dan mentadabburi pembahasan fikih ini. Illa khairu unwanin ala ma li hadzal matlabi min sya'nin fi dinillah, kecuali itu merupakan tanda-tanda kebaikan terhadap apa-apa yang diusahakan li hadzal matlab, dari apa yang diinginkan ini, min sya'nin fi dinillah, dari perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kifayatun min hadza annahu ja'ala min iradatil khairi bil abdi tafaqquhi fi dini rabbih. Dan cukuplah di antara kebaikan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda-tanda kebaikan bagi seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala pagikan dia terhadap agamanya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa saja yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, man syartiyah,
man syartiyah. Nah, kalau kita belajar ada beberapa man syartiyah, jawab syart yufaqihu fiddin. Nah, kemudian kata beliau wa innahu laysa yastawi 'abdun a'syahul jahl wa adallahul hawa an ayyablu ghayatahu. Nah, bahwa yatakhabbatu fi tariqihi. Dan kata beliau tidaklah sama bagi seorang hamba a'syahul jahl yang diliputi dengan kejahilan, kebodohan, wa adallahul hawa dan disesatkan oleh hawa nafsunya, an ayyablu ghayat untuk meraih tujuan-tujuannya dia. Nah, dari meraih tujuan-tujuannya dia. Bahwa yatakhabbat fi tariqihi, maka dia yatakhabbat, ya, bingung di dalam jalannya dia, ya, jatuh bangun di jalannya dia. La yakadu yatahadda, hampir-hampir dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'abdin qad istanarat basiratuhu fa huwa ya'budu rabbahu ala huda minhu wa nurun. Nah, bersamaan dengan seorang hamba, ya, ma'abdin qad istanarat basiratuhu, ya, dia basirahnya dia, pandangannya dia telah diterangi, fahuwa ya'budu rabbah, dia mendapatkan basirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna kana qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang tidak mengerti? Namanya al-istifham ingkari, bertanya tapi mengingkari. Artinya apa? Tentu tidak sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak sama orang-orang yang duduk di majelis dengan orang-orang yang tidak mau duduk di majelis. Tentunya tidak sama. Tentunya tidak sama. 6. Laqad hamalat da'watun nasi ila ibadatillahi ala nurin minhu wa bihadi min wahyihi hukumatu hadzal baladi al mubarak. 6. Dan kata beliau, sungguh dakwah terhadap dakwah manusia, dakwah seruan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dari wahyu, sungguh telah dipikul, ya, oleh pemerintah negeri Mubarak ini, telah diemban dan hamalas, telah dipikul oleh pemimpin di Mamlakus Saudiyah. Wala gharwa fahiya biladul haramain asy-syarifain, maka tidak diragukan itu adalah negeri al-haramain asy-syarifain, yakni al-Makkah wal Madinah, ala an tawafarat ala nashrul ulumil kitab was sunnah, ya, yang telah banyak menyebarkan ilmu-ilmu kitab dan sunnah, mastata'at wa bima wasi'aha min qudratin, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Farufi'at bima qamat bihi 'anin nasi jahlan katsiran, maka dia pun mengangkat kejahilan yang banyak di tengah-tengah manusia. Wa dafa'at bihil kitab was sunnah minhu bara, dan dia pun membela, membantah syubhat, membantah apa-apa yang itu yang Al-Quran dan Sunnah berlepas diri darinya. Ya. Wa min dharik juhudun istawat ala suqihi bitawjihatin karimatin min ladun walil amr hadzal bilad khadimil haramain asy-syarifain. Dan ini juga merupakan juhud, ya, di antara kesungguhan, ya, proyek yang kuat, ya, yang pondasinya itu dibawa bimbingan Khadimul Haramain, ya, yang dibangun oleh Khadimul Haramain, pelayan dua negeri yang mulia, yakni Makkah dan Madinah. Waffaqahullah likulli khair, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik
terhadap sebuah kebaikan. Kana min adhariha masyru'un wizaratis syu'un al-islamiyah wal awqaf ad-da'wah wal irsyad. Nah, mumathilatun fi majma'il malak Fahad li tabaatil mushaf asy-syarif. Nah, dan di antara yang paling menonjol, yang paling nampak adalah masyru', yakni masyru' itu kegiatan atau proyek. Nah, yang paling nampak adalah proyek Wizaratu Menteri urusan agama dan wakaf dan dakwah dan penyuluhan yang ditangani langsung oleh Majma' Al-Malak Fahad, ya, Majma' Al-Malak Fahad untuk percetakan mushaf Asy-Syarif, percetakan mushaf Al-Qur'an yang mulia. Nah, linasribil kutub al-muyassirah li ulumi syariah, untuk menertibkan buku-buku yang mudah, ya, muyassirah, yang praktis li ulumi syariah, dari ilmu-ilmu syariah, wa badliha linnasi aina wajadu, dan mereka pun membagi-bagikan kepada manusia dimanapun mereka mendapatkan, ya, ya. Dan terbukti, ya, negara yang paling banyak membagi-bagikan buku secara gratis mereka, ya, Saudi, ya. Al-Quran pun seperti itu. Liyata'allamu dinahum biuslubin sahlin muyassar fi da'il kitab wa sunnah. Agar apa? Agar mereka mempelajari agama-agama mereka dengan toriko-toriko, metode-metode yang mudah, yang simple. Fi da'il kitab wa sunnah, di atas cahaya Al-Quran dan sunnah. Wa ma faqihahu minhum as-salafus shalihu min hadhil ummah, dan apa-apa yang dimengerti dari salafus saleh dari umat ini dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut. Nah, fanasrul majma'ah min hadhil kutub ala khuttatin ikhtattaha. Nah, maka majma' ini, yakni percetakan ini, nah, dari kitab-kitab ini, nah, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, yang telah digariskan. Di antaranya adalah kitab Usul Iman Fidal Kitab was Sunnah. Ini sudah dicetak. Usulul Iman Fidal Kitab was Sunnah, usul-usul keimanan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Begitupun wa kitab Al-Dzikr wa Du'a Fidal Kitab was Sunnah. Begitupun kitab-kitab zikir dan doa di atas kitab was Sunnah. Wa ma huwal yawm yanhadu bi nasri kitabin jadid, dan sekarang ini, hari ini, ada kitab baru yang diterbitkan oleh majma' ini, percetakan ini. Apa itu? Al-Fiqhul Muyassar fi Da'il Kitab was Sunnah, fikih muyassar di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yashtamilu 'ala al-ahkam al-fiqhiyah fil ibadati wal muamalati makrunatan bi adillatiha asy-syar'iyyah min al-kitabil karim was sahih min as-sunnati nabawiyyah. Dan kitab muyassar ini mencakup hukum-hukum fikih dari segi ibadah dan muamalah yang disertai dengan dalil-dalil syar'i dari Al-Kitabul Karim, yakni Al-Qur'an, was sahih, dan yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, sebutkan, ya, al-ibadat wal muamalat, wal ibadat dan muamalat, karena namanya pembahasan fikih. Pembahasan fikih, kitab-kitab fikih, ada ulama-ulama yang menyebutkan bahwasanya dibagi 4, dan ada juga yang mengatakan dibagi 5 pembahasan fikih tersebut. Di antara yang telah disebutkan adalah pembahasan ibadat. Pembahasan ibadat mencakup nanti taharah, salat dan selainnya sampai haji. Kemudian ada, setelah itu akan disebutkan tentang muamalat, tentang bagaimana seorang bermuamalah, yakni kitabul buyu, bai dan semisalnya. Kemudian begitupun an-nikah. An-nikah disebutkan tentang as-sadaqah dan selainnya. Kemudian yang keempat adalah rukmul janayat, ya, tentang kriminal, al-qada wa syahada. Nah, ini ada 4. Sebagian ulama yang membagi 5, yang keempat ini dibagi 2. Dia pisahkan tentang janayat dengan as-siyasatu syar'iyyah. As-siyasatu asy-syar'iyyah. Maka yang pertama disebutkan tentang buku-buku kita dalam muamalah. Ibadah dulu, ya, tentang ibadah, kemudian bermuamalah,
kemudian tentang nikah dan yang berkaitan dengan nikah, kemudian tentang tindakan-tindakan kriminal, jinayat, kemudian disebutkan setelah itu tentang as-siyasatu syar'iyyah, as-siyasatu asy-syar'iyyah, as-siyasatu asy-syar'iyyah. Nah, kemudian kata beliau, wa kullu dzalik fi bayani qaribil ma'khadhi danil manali. Nah, dan semua ini ya dijelaskan dengan apa? Dekat, diambil, artinya apa? Mudah untuk dipahami. Danil manal, gampang untuk dimengerti. Antakidin wa ta'til, jauh dari kalimat-kalimat yang sulit dan penjelasan yang panjang, yang ribet. La taqata likatsirin minal muslimin ala hillihi wal ifada minhu, yang kebanyakan kaum muslimin tidak ada kemampuan untuk mencerna dan mengambil faedah dari pembahasan tersebut. Nah, ketika terlalu kalimat-kalimatnya susah dan terlalu panjang. Wa wijazatin taysirul linnas fahmul ahkamid dini, dan di dalam kitab ini dijelaskan secara mudah terhadap manusia supaya apa? Supaya dimudahkan untuk memahami hukum-hukum agama ini. Duna ma ikhlalin au idradin bil maddati al-ilmiyati al-muntaqah, tanpa mengurangi dan menjatuhkan bobot ilmiah dari yang dipilih ini. Artinya apa? Kata beliau, kita meringkas karena untuk memudahkan, tapi tidak juga terlalu ringkas sehingga mengurangi bobot dari penulisan kitab ini. Nah, thumma innal majma' atau mujma' ya, bisa majma' bisa mujma'. Thumma innal mujma' atau majma' talaban lil itqani kama huwa sya'nuhu fi kulli ma yanshuruhu wakala amru i'dadi hadzal kitabi ila nukhbatin mubarakatin minal asatidza ahlul ikhtisasi fil ilmi syar'i. Kemudian majma' ini ya, cetakan ini mereka talaban lil itqan, mereka meminta untuk menitqankan kama huwa sya'nuhu, sebagaimana yang itu merupakan kebiasaan dia setiap dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan kitab-kitab tersebut, mencetak kitab-kitab tersebut. Wakala amro i'dadin, dia menyerahkan perkara-perkara tersebut, i'dad hadal kitab, penyusunan kitab ini ila nukhbatin mubarakah, terhadap nukhbah, sekelompok orang-orang yang diberkahi, tim ahli ya, tim ahli yang menyusun kitab ini. Dari siapa? Minal asatidah, dari profesor ya. Kalau asatidah di Arab itu kita terjemahkan profesor ya, profesor yang khusus dalam ilmu syar'i ya, bukan orang-orang biasa yang menulis kitab ini. Wala siyamal fikih, terlebih lagi pembahasan fikih di kitab ini. Thumma aradahu ba'da injazi ala lajnatin al-istisyariyati. Nah, lajnati al-istisyariyati mutakhassisatin li murajaati hatta tastadrika ma asahu qad nadda awamat. Nah, dan setelah ditulis oleh profesor ini, maka buku ini pun diperlihatkan, dipaparkan hasilnya kepada tim ahli dari penasihat yang khusus untuk untuk murojaah, untuk mengedit dari kitab-kitab ini apa-apa yang butuh untuk diralat. Ma'asahu, apa-apa yang butuh untuk diralat, apa-apa yang dia telah kerjakan, apa-apa yang telah diusahakan dari penulis-penulis profesor ini. Qad nadda wa ghamad, yang terkadang kurang tepat dan begitu pun kurang jelas dari kitab tersebut, maka betul-betul diteliti oleh penasihat khusus ini. Faja'a bihamdillah bimahasil jam'ah minha, maka alhamdulillah muncullah kitab ini, datanglah kitab ini dengan banyak keunggulan, walhamdulillah.
Di antara disebutkan keunggulan kitab ini yang pertama, at-taharri al-baligh fi sihhati ma tubna alaihi al-ahkam fiqhiyati min ahadits wa athar fi kulli mas'alah. Ini yang pertama. Ya, bandingkan dengan kitab apa itu at-taharri al-baligh. 6. Betul-betul perhatian yang maksimal. Ya. Betul-betul taharri, ya, memilih akurasi yang maksimal dalam memilih hadis-hadis dan asar-asar pada setiap masalah fikih. Belum betul-betul pilih yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, sumuluhu wasti'abuhu li jami'i abwabil fiqhi wa masailihi allati laysa lil muslim ghina anha. Kemudian yang kedua, cakupan dari buku fikih Muyassar ini dan kandungannya itu untuk semua bab-bab fikih dan masalah-masalah fikih yang kaum muslimin butuh padanya. Kaum muslimin butuh terhadap kitab ini. Kemudian yang ketiga, wuduhu ibaratihi wa yusru uslubihi, jelasnya ibarah-ibarah dan mudahnya uslub-uslub, metode-metode dari kitab ini. Yantafi'a bihi talabatul ilmi faman dunahum min ammatil muslim, supaya penuntut-penuntut ilmu, santri dan santriwati bisa mengambil manfaat dari kitab ini, apalagi dari orang-orang awam dari kaum muslimin. 6. Yang keempat, diqqatu taksimatihi wa suhulatu al-istifadati min mawdu'atihi wa dhalik bija'liha tahta unwanat tadullu 'alaiha wa tu'inu 'ala fahmiha. 6. Dan begitupun di antara kelebihan kitab ini adalah detailnya taksim, ya, pembagian dan mudahnya untuk diambil faedah dari pembahasan ini. Dan demikian itu, dijadikan di bawah tahta unwani, di bawah setiap judul-judul, ya, dijadikannya pada setiap judul-judul itu menunjukkan hal tersebut. Wa tu'inu 'ala fahmiha, dan itu membantu untuk memahaminya, dan nanti akan disebutkan setiap kitab ada bab dan setiap bab tersebut ada pembahasan. Kemudian yang kelima, tadammanahu tanbih ala jumlatin minal mukhalafati asy-syar'iyyah allati rubbama waqa'a fiha katsirun minal muslimin imma jahlan aw taqlidan. Dan yang kelima di antara keunggulan kitab ini adalah bahwasanya disisipkan peringatan-peringatan dari kalimat-kalimat yang menyelisih syariat, yang terkadang kebanyakan kaum muslimin terjatuh dalam hal tersebut, ya. Imma jahlan aw taqlidan, apakah dia karena jahil atau karena sekedar mengikuti orang-orang tertentu. 6. Kemudian kata beliau, hadza wa as'alullah subhanahu ay yaj'alahu amalan khalisan liwajhil karim wa yablugha bi naf'ihi hatta yakuna mu'inan li ibadihi ala tafaqquhi fi dinihim. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini amal yang ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya, sehingga dengan kitab inilah akan memberikan manfaat terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama-agama mereka. Wa yatibu li fi khatamatil kalam an ashkura lil asatidah al afadil juhdahum alladhi anu fi i'dadi hadzal kitab sa'ilan al maula ay yaj'ala ma takabbadu rifdan lahum yauma yalqaunahu. 6. Dan di antara yang menginginkan hati kami di akhir ucapan kami ini adalah an ashkur, untuk bersyukur terhadap ustadz-ustadz, profesor-profesor yang mulia atas juhdahum, atas juhudnya mereka, usaha mereka yang anu fi'idad, yang membantu untuk menyusun kitab ini, ya. Saya pun memohon kepada Al-Maula, yakni saya pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa-apa yang mereka usahakan ini, jerih payah mereka ini, untuk menolong mereka nanti pada hari kiamat kelak. Yauma la yanfa'u malu wala barun, tidak bermanfaat hari kiamat itu harta-harta dan anak-anak kita. Wasyukru makrurun lil amanatil ammati limajma'al malak
Fahad li tabaatil mushaf asy-syarif walil ikhwanil amilin fi syu'unil ilmiyah. Kata beliau, dan rasa syukur makrur diulang-ulang, maksudnya kami mengulang rasa syukur kami, dan terima kasih kami lil amanatil am, terkhusus terhadap ketua umum Majma'al Malik Fahad, ketua umum dari percetakan ini Mushaf Asy-Syarif, dan saudara-saudara kami al-amilin yang sudah bekerja fi syu'unil ilmiyah, dalam divisi-divisi ilmiah ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari doa kami, kata beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. 6. Ini pembukaan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya biidznillah. Minta tolong ya semua ikhwah kita, santri kita, persiapkan ya. Kita akan masuk nanti khutbatul amal. Misalkan dibaca-baca, ada waktu sepekan untuk ya, misalkan satu hari baca 15 menit, paling lama setengah jam, dibaca ya. Soal itu sangat membantu kita. Sangat membantu kita untuk baca kitab insyaallah. Dan semoga pertemuan perdana ini ya ikhwah membantu kita semuanya untuk pelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terkhusus fikih ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk membaca kitab ini, memahami kitab ini, serta mengamalkan kandungan dari kitab ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.